Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wang Sari Adityo dari kelas RLL kelas B yang berjudul analisis dampak lalu lintas dari pusat kegiatan terhadap kemacetan lalu lintas. Sumber studi kasus Ken Martina dan Ricky Sarif Hidayatullah. Seperti diketahui, terdapat berbagai macam aktivitas menjadi ciri perkotaan antara lain permukiman industri, komersial, perdagangan, dan jasa, dan lain-lain. Analisis dampak lalu lintas dari pusat kegiatan terhadap kemacetan lalu lintas. Dua Jurnal Planesa volume 7 nomor 2 November 2015 dipengaruhi oleh faktor penduduk, dipengaruhi pula oleh faktor sosial budaya dan faktor sosial ekonomi. Faktor sosial budaya ini maksud adalah mencakup perubahan pola atau tata cara kehidupan masyarakat, sedangkan faktor sosial ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kota tersebut yang berpengaruh terhadap pengembangan kegiatan usaha masyarakat. Dampak yang merasakan dari perkembangan kota yang tidak terarah dan tidak terkontrol adalah kemacetan lalu lintas yang dapat menyebar ke seluruh wilayah kota. Waktu tempat ke tempat tujuan aktivitas semakin panjang dan biaya perjalanan juga semakin tinggi akibat bertambahnya penggunaan BBM yang selanjutnya menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja karena stres dalam kemacetan. Transportasi merupakan sebuah usaha memindahkan pergerakan mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan tertentu. Masalah transportasi berkaitan erat dengan tata ruang kota yang ada di suatu wilayah. Keberadaan transportasi sebagai pendukung pergerakan masyarakat akan memberikan implikasi positif terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Metode penelitian ini terdapat dua data. Yang pertama data premier dan data sekunder. Data premier yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah geometrik jalan, melihat kondisi geometrik jalan di lokasi penelitian. Yang kedua, volume arus lalu lintas, menghitung banyaknya arus lalu lintas pada ruas jalan Ahmad Yani. Yang ketiga, kapasitas jalan, menghitung kesesuaian kondisi geometrik jalan dengan melihat tata guna lahan di sekitar jalan Ahmad Yani. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari artikel-artikel media cetak maupun media elektronik atau internet, tinjauan pustaka dari berbagai perpustakaan, serta hasil studi laporan terdahulu. Standar dan peraturan-peraturan dari berbagai instansi terkait metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pencapaian tujuan dari tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif, metode penulisan deskriptif, di mana metode ini berfungsi untuk menggambarkan lokasi penelitian, yaitu kondisi ruas jalan Ahmad Yani. Yang ketiga ada metode kuantitatif. Metode ini digunakan menganalisis kinerja ruas dalam artian ini analisa yang digunakan dalam studi ini yaitu yang pertama analisis kapasitas jalan, yaitu melakukan analisis terhadap kapasitas jalan berdasarkan data-data geometrik jalan, data tata guna lahan, dan aktivitas pergerakan. Dua, analisis volume lalu lintas, yaitu melakukan analisis terhadap banyaknya volume lalu lintas dalam satuan mobil penumpang atau SMP terhadap kendaraan yang melintas sehingga dapat diketahui pembebanan perjalanan atau traffic assignment. Gambaran umum wilayah studi. Jalan Ahmad Yani terletak di Kelurahan Keiringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan memiliki luas 1.495 hektar, adalah 7,11% dari total keseluruhan luas Kota Bekasi. Memiliki 210.497 jiwa dengan kepadatan 14.071 jiwa kilometer persegi. Terdiri dari 5 kelurahan. Jaringan jalan Kecamatan Bekasi Selatan. Berdasarkan fungsi, Jalan Ahmad Yani merupakan jaringan jalan arteri primer di Kecamatan Bekasi Selatan. Panjang jalan yang dimiliki suatu daerah sangat menurutkan perkembangan masyarakat di daerah tersebut. Semakin banyak akses ke luar wilayah, maka semakin tinggi pula tingkat perkembangan di daerah tersebut. Analisis penanganan masalah penambahan kapasitas ruas jalan. Penambahan ruas jalan berupa flyover atau underpass menjadi pilihan utama untuk mengalihkan arus lalu lintas. Dan penutupan ram, perpindahan jalur cepat ke jalur lambat, dan ram perputaran arah balik bisa mengurangi tundaan yang terjadi pada aliran arus lalu lintas. Analisis penanganan masalah manajemen lalu lintas terbagi menjadi dua. Yang pertama, manajemen fixed delay dan operasional delay, dan penanganan masalah penataan tempat masuk parkir kegiatan. Kesimpulan, tingkat pelayanan jalan setelah dipengaruhi dari bangkitan dan tarikan dari pusat kegiatan di sekitar Jalan Ahmad Yani. Arus lalu lintas telah dipengaruhi oleh bangkitan dan tarikan dari pusat kegiatan arah utara ke selatan pada hari Minggu mengalami tingkat pelayanan jalan dengan nilai 0,64 dengan keadaan arus lalu lintas terjadi masalah aliran stabil.
atau C. Sedangkan hari Senin mengalami tingkat kelainan dengan nilai 0,91 dengan keadaan arus lalu lintas jadi aliran tidak stabil atau E. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.